Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal menyebutkan saat ini MAS belum banyak bicara. Namun remaja 14 tahun tersebut menunjukkan tanda-tanda penyesalan mendalam atas tragedi yang disebabkan olehnya. MAS juga bertanya bagaimana kondisi sang ibu yang luka parah. Pemeriksaan kejiwaan terhadap MAS pun masih dilakukan dan polisi menggandeng ahli-ahli untuk bisa mendalami motif kekejian tersebut. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih. Menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Ada yang bilang kalau salah satu yang memicu tindakan itu adalah tekanan akademik dari orang tuanya. Sampai saat ini belum ada ya. Itu nanti yang menyimpulkan ahlinya ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Yang penting dalam penyidikan ini kita menegakkan hukum ini menggunakan aturan peradilan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012 ya, tentang sistem peradilan anak. Sudah komunikasi sama orang tuanya belum Pak, sama ibunya? Komunikasi? Belum, karena ibu sendiri masih dalam proses pemulihan. Untuk saat ini kondisinya masih belum bisa diwawancara dan belum bisa diambil keterangan juga. Tapi dari yang menemani sendiri siapa Pak? Yang menemani, dari pihak keluarganya, ibunya, ya. Anak tunggal Pak? Anak tunggal, ya, anak tunggal, ya. Dari A sendiri ada keinginan mau bertemu ibunya, bertanya kondisi ibunya seperti apa? Ya, dia sendiri mempertanyakan ya bagaimana kondisi ibunya, ya dia sangat menyesal ya dengan kejadian ini. Apakah saat melakukan kejadian anak itu dalam keadaan sadar atau memang dia masih dalam pendalaman? Itu masih dalam pendalaman ya. Kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu? Kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap. Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Ya. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini. Pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Yohanes Leonardo di Mapolres Jakarta Selatan untuk mengetahui perkembangan kasus penikaman oleh seorang remaja 14 tahun terhadap keluarganya. Silakan Ardo, informasi terkini dari Polres Jaksel. Ya, Agita, kurang lebih hampir 48 jam pasca ditangkapnya MAS, anak berusia 14 tahun yang mengeksekusi ataupun juga membunuh orang tua baik ayah dan neneknya di kediamannya di kawasan Taman Bona Indah di Cilandak, Jakarta Selatan, termasuk juga melakukan penusukan beberapa kali ke beberapa anggota tubuh kepada ibunya sendiri di Sabtu sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat, di mana memang pemeriksaan masih bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan, juga tadi dihadiri juga ada Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan juga Anak, yakni adalah Arifatul Khairul Fauzi, di mana dalam pertemuan singkatnya dengan pelaku, Arifatul mengaku dan menyebutkan beberapa kali bahwa sang anak berinisial MAS ini merupakan anak yang baik. Bahkan tadi yang menarik adalah pernyataan Arifatul bahwa ia memposisikan diri sebagai seorang ibu. Bagaimana ia merasa iba kepada MAS yang berusia di bawah 14, berada di usia di bawah umur begitu. Namun sayangnya baik dari pihak kepolisian maupun dari kementerian sendiri tidak ada satupun yang menjawab konfirmasi awak media terkait benar apa tidak terkait adanya isu yang mengatakan bahwa sang anak ini berada dalam tekanan kedua orang tuanya semasa hidupnya, sehingga berakhiran bahwa sang anak ini membuat ataupun melakukan aksi kejinya terhadap kedua orang tuanya tersendiri. Baik dari kementerian tadi tidak ada yang mengkonfirmasi maupun dari pihak kepolisian. Bahkan tadi dari pihak kepolisian justru memberikan konfirmasi kepada kami adalah sang anak justru sempat menanyakan kondisi ibunya dan ia merasa menyesal atas apa yang sudah terjadi. Tentunya jika kita mengilas
kembali ke belakang pada kejadian di hari Sabtu dini hari, bahwa rasa penyesalan ini justru berbanding terbalik tentunya dengan apa yang terjadi saat itu, di mana pasca ditangkap pada hari Sabtu dini hari tersebut, sang anak justru mengaku mendapat bisikan, dan bisikan ini langsung dilakukannya dengan menggunakan pisau dapur kepada ayah, nenek maupun juga ibunya yang berhasil menyelamatkan diri. Dan yang menarik juga bagaimana kemudian rasa iba ini justru timbul setelah sang pelaku memberikan pengakuan seperti itu. Tentunya menjadi pertanyaan publik, apakah kemudian motif yang di dalam ini semakin mengarah ke isu yang beredar atau tidak. Sayangnya kami juga sudah menghubungi baik dari Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan maupun juga ke bagian Humas ataupun juga pihak Kapolres sendiri, tidak satupun belum mampu gitu untuk memberikan respons terkait konfirmasi ini. Pihak kepolisian hingga malam hari ini, terhitung pukul 8 malam waktu Indonesia Barat di tempat kami mengabarkan gitu, polisi masih memberikan statement bahwa penyelidikan masih terus bergulir, di mana sang pelaku masih masih ditahan di Polresta Metro Jakarta Selatan dan masih dalam pengawasan intensif begitu, karena memang tidak hanya dari Satreskrim saja, tadi juga Polres juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menggandeng unit PPA dan beberapa unit lain untuk memastikan pemeriksaan kepada anak berinisial MAS ini akan terus bergulir dengan lancar untuk nantinya dapat mengungkap motif sebenar-benarnya apa kemudian yang mendorong anak berusia 14 tahun ini memilih untuk menusuk ayahnya, neneknya dan juga ibunya di beberapa bagian tubuh. Bahkan sehingga sore hari tadi kami sempat memantau juga kondisi ibunya berinisial IAP di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, di mana IAP yang masih dirawat secara intensif tadi meskipun sudah dikatakan bahwa sudah membaik kondisinya, namun memang belum dapat ditemui. Bahkan kami juga berbincang dengan AKBP Gogo Galesung selaku Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, di mana AKBP Gogo ini mengatakan bahwa pihaknya saja hingga malam hari ini belum mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan sang ibu ataupun juga korban dalam hal ini. Artinya memang jika saja polisi saja belum mendapatkan izin, artinya dapat kita simpulkan bahwa kondisi ibunya meskipun sudah membaik begitu, namun memang kondisinya belum dikatakan mampu untuk menjumpai orang banyak, termasuk juga pihak kepolisian sendiri yang berwenang untuk melakukan penyidikan kepada para korban tersendiri yang terlibat langsung dalam kejadian penusukan yang terjadi di malam hari di Sabtu dini hari maksud kami di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan untuk itu kami akan terus menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian, karena hal ini kasus ini masih ditangani secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, meskipun ada pendampingan dan pemantauan dan juga asistensi baik dari Kementerian PPPA maupun juga dari unit-unit lain yang terus membantu dalam proses pengungkapan motif maupun juga detail-detail lain dalam kasus pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara demikian, Agita. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Mapolres Jakarta Selatan.